FM 96,9 MHz. Pendengar RRI Sumba, dimanapun Anda berada hari ini, saya Irfan Sidin akan menemani Anda dalam pengantar buka puasa dengan harmoni satukan hati yang akan dibawakan oleh Ustadz Hasan Zainuddin Kaite dengan tema kemuliaan Al-Quran. Kepada Al-Ustadz Hasan Zainuddin Kaite kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom. Salam. Pendengar Radio Republik Indonesia Sumba yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berada di tempat yang mulia ini. Selawat beserta salam tidak lupa kita aturkan kepada penghulu alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita sehingga kita bisa merasakan segala macam nikmat yang kita rasakan seperti saat ini. Baik, terkait dengan materi kemuliaan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan dan dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang mendekat dengan Al-Quran, insyaallah pasti mulia. Berangkat daripada judul materi tersebut, kami sendiri mengambil kesimpulan bahwa apapun yang dekat dengan Al-Quran bisa sangat mulia. Kita lihat dari ketika Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril sangat mulia di antara para malaikat karena beliaulah yang menurunkan Al-Quran. Lantas Nabi Muhammad SAW selaku pembawa risalah Al-Quran menjadi nabi yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena beliau membawa Al-Quran. Lantas bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan, menjadikan bulan yang sangat mulia di antara bulan-bulan yang ada. Dan juga hari diturunkannya Al-Quran pada hari Jumat menjadikan hari yang sangat mulia. Itulah kenapa kami mengambil kesimpulan tentang kemuliaan Al-Quran dengan cara demikian. Oleh karena itu, untuk menggapai kemuliaan Al-Quran itu sendiri perlu dan patut kami sampaikan agar kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi ahlul Quran. Dalam rangka tersebut, patutnya di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Karena dengan senantiasa membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Jangankan hanya sekedar membaca, mendengar pun orang tersebut mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mumpung di bulan suci Ramadan, mumpung masih banyak waktu yang masih tersisa di bulan Ramadan ini, kami mengajak mari sama-sama kita tadarus maupun tadabbur Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi umat manusia dan juga pembeda bagi hak dan yang batil. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran tersebut diturunkan di bulan suci diturunkan di bulan suci Ramadan sebagai petunjuk dan penjelas bagi umat manusia dan penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, sebagai manusia patut kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Karena dengan mempelajari Al-Quran,
baik itu cara membacanya dan juga mempelajari kandungan daripada makna-makna Al-Quran itu sendiri, membuat kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan predikat takwa. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita dituntut untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah. Dan salah satu amalan yang sangat tinggi dan yang sangat diapresiasi oleh Rasulullah SAW dalam menjalankannya yaitu senantiasa memperbanyak baca Al-Quran. Baik Ustaz Irfan, mungkin itu sedikit pemaparan tentang materi yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita bisa sama-sama diskusi terkait Al-Quran, kemuliaan Al-Quran tersebut. Oke, baik Ustaz Hasan Zainuddin KT. Oke. Di sini Ustaz, tentunya kan kita ada di di era digital nih Ustaz. Mencintai Al-Quran itu tidak hanya dengan kita membacakan mushaf saja Ustaz, tetapi kita juga bisa membaca Al-Quran lewat Android maupun smartphone kita gitu Ustaz. Nah, bagaimana cara kita mencintai Al-Quran nih Ustaz? Di mana saja kita berada? Menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam diri kita begitu Ustaz. Baik, cara untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran di dalam diri kita. Terkait pertanyaan tersebut, maka otomatis kita harus betul-betul memahami fungsi daripada turunnya Al-Quran. Karena kalau kita sudah mampu untuk memahami fungsi diturunkannya Al-Quran untuk umat manusia, maka kita pun mampu untuk mencintai dengan setulus hati. Salah satu contohnya ialah ketika Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia, otomatis jalan hidup manusia itu pastinya telah diatur dan ditata rapi sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Dan ketika kita sudah mampu mempelajarinya dari guru-guru kita ataupun di madrasah ataupun di pondok pesantren, maka kita mampu memahami bahwa betul-betul Al-Quran itu sebagai petunjuk, dan juga ketika kita sudah menjalankan apapun petunjuk yang ada dalam Al-Quran, maka kita mampu untuk mencintainya. Mungkin itu Ustaz. Baik Ustaz, yang selanjutnya Ustaz nih, kan kita sekarang nih karena saking banyaknya aktivitas, kadang juga kita sampai lupa wudu Ustaz. Nah, bagaimana orang nih yang baca Al-Quran ini tanpa wudu Ustaz, sedangkan jelas-jelas di sisi cover Al-Quran itu ada tulisan dilarang menyentuh Al-Quran tanpa wudu. Nah, betul. itu bagaimana Ustaz? Baik, terkait dengan orang yang membaca Al-Quran tanpa berwudu, Rasulullah SAW sendiri menganjurkan kepada umatnya, apabila kita hendak menyentuh saja Al-Quran, maka kita harus dalam keadaan bersuci ataupun berwudu. Apalagi membacanya, menyentuhnya saja itu mushaf. Akan tetapi kalau memang dengan dalil tersebut Nabi SAW katakan bahwa dengan menyentuh Al-Quran saja kita harus dalam keadaan berwudu, apalagi kita membacanya, karena ini merupakan kalamnya Allah, sehingga ya betul-betul kita harus dalam keadaan suci, baik suci dari pakaian kita, tempat kita, maupun suci pribadi daripada diri kita itu sendiri. Oke. Masya Allah Ustaz. Oke. Terus Ustaz nih Ustaz, bagaimana sebaiknya sikap kita saat ada orang yang membaca Al-Quran, lalu apa yang kita lakukan? Sedang menyimak orang yang membaca Al-Quran, tapi banyak ayat yang dibaca tidak sesuai dengan ilmu tajwidnya nih Ustaz. Nah, apakah kita langsung tegur secara langsung atau bagaimana Ustaz? Oke, baik. Terkait pertanyaan tersebut, maka kita harus perhatikan kita dalam proses apa dulu. Contohnya misalnya kalau kita sedang tadarus atau membaca bergilir Al-Quran, biasanya yang dilakukan oleh umat kita di malam bulan suci Ramadan ini di dalam masjid, maka apabila kita temui hal demikian, ketika ada teman kita membaca Al-Quran tapi tidak sesuai dengan ilmu tajwidnya, maka patutnya kita langsung menegurnya dan membetulkan bacaan Al-Quran tersebut. Sedangkan kalau misalnya dalam keadaan bukan
tadarus, maka kita juga akan kebingungan karena mungkin dia sedang membaca sambil betul-betul menghayati bacaan tersebut, sedangkan kita datang langsung menyalahkannya, otomatis akan merasa terganggu seperti itu. Benar sekali Ustaz. Oke Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Terus Ustaz nih, kita lanjutkan pertanyaan yang tadi, kan ini kan tidak mengerti masalah tajwid. Nah, ini bagaimana ketika orang yang membaca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya Ustaz? Nah, ini kan kadang orang juga ada malasnya, saya baca ngapain gitu Ustaz, apalagi kayak kita nih kaum milenial nih Ustaz. Saya baca tapi saya nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Ustaz, ini bagaimana Ustaz? Oke, baik. Terkait dengan orang yang membaca tapi tidak memahami apa isi daripada Al-Quran. Para ulama banyak sekali yang menjelaskan tentang terkait pertanyaan tersebut, bahwa Al-Quran sekalipun kita tidak paham apa maknanya, sedangkan kita baca itu ibarat ketika kita mengambil air dengan menggunakan keranjang yang bolong-bolong. Contohnya misalnya tempat keranjang sampah misalnya yang sudah kotor sekali, terus kita berusaha untuk mengangkat air dengan keranjang tersebut, otomatis kita tidak mampu untuk mendapatkan air itu tersebut, ataupun tidak mampu memindahkan air tersebut. Akan tetapi coba kita lihat hasil daripada berkali-kali orang tersebut apabila dia melakukan hal demikian, maka otomatis keranjang yang kotor tadi pasti akan bersih. Seperti bisa jadi seperti itu juga orang yang membaca Al-Quran, bisa dia membaca Al-Quran, tahu dia tentang tajwid Al-Quran, akan tetapi dia tidak tahu ataupun tidak memahami apa isi daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi setidaknya sekalipun dia membaca, otomatis hatinya pun akan bersih, dan juga bisa jadi juga cerita daripada keranjang tadi itu sama halnya dengan diri kita manusia itu sendiri. Amin amin Ustaz. Oke Ustaz. Nah Ustaz, selanjutnya nih, orang yang membaca Al-Quran tidak menghadap arah kiblat gitu. Jadi dia bebas saja mau ke timur, ke selatan. Nah ini bagaimana Ustaz? Boleh tidak gitu? Memang membaca Al-Quran disunahkan untuk menghadap ke kiblat, akan tetapi arah manapun kita menghadap merupakan itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada masalah kita apabila tidak menghadap kiblat, akan tetapi lebih mulianya ketika kita membaca Al-Qur'an dan lebih baiknya lagi maka kita harus menghadap ke arah kiblat. Seperti itu Ustaz Irfan. Baik Ustaz, ini yang terakhir Ustaz. Nah, kebetulan kita ini bukan kebetulan sih Ustaz, memang Allah pertemukan kita kembali di bulan Ramadan ya Ustaz. Ya, nah, ini kan tentunya banyak sekali hikmah-hikmah ketika kita membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran Ustaz. Nah, ini apa hikmah yang kita dapatkan pada bulan Ramadan ketika kita benar-benar membumikan Al-Quran di bulan Ramadan ini Ustaz? Baik, hikmahnya adalah apabila kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan ada sesuatu yang berbeda daripada diri kita. Seperti yang dari awal kami sampaikan tadi, bahwa siapapun yang dekat dengan Al-Quran maka dia akan menjadi orang yang mulia, sebagaimana para malaikat, nabi, bulan, terus hari diturunkannya Al-Quran, maka dia akan menjadi kemuliaan itu menjadi hal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, membacanya, mempelajarinya, atau apalagi mempelajarinya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia ialah yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya. Ya, seperti itu Ustaz. Oke Ustaz. Ustaz, ini terakhir Ustaz, kesimpulan dari harmoni satukan hati kita pada sore hari ini apa Ustaz? Oke, kesimpulan daripada semua tentang kajian kita pada hari ini adalah kami mengajak, mari kita sama-sama
membumikan Al-Quran dengan cara membacanya, mentadaburinya, dan mempelajarinya agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat-sangatlah rugi apabila di bulan suci Ramadan ini yang mana dilipat gandakan semua amal kebaikan yang kita lakukan, lantas kita menyia-nyiakan amalan-amalan tersebut. Salah satu yang paling inti ialah memuliakan Al-Quran dengan cara senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti itu Ustaz Irfan. Oke, makasih banyak Ustaz Hasan Zainuddin KT yang sudah memberikan ilmu kita yang bukan lumayan ya, sangat luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini tentang kemuliaan membaca Al-Quran baik di selain bulan Ramadan, apalagi kita mengamalkan Al-Quran pada saat bulan suci Ramadan ini. Baiklah, dimanapun pendengar RRI Sumba, dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini menjadi ilmu untuk kita semua dan kita mengamalkan dan menjadi bekal untuk kita semua dalam mencapai ridho dan karunia Allah di bulan Ramadan ini. Saya Irfan Sidin selaku host pada sore hari ini undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.